Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoi Ramadhani dengan NIM 43220010010186 dan teman saya Najat Tiara dengan NIM 432200100209. Di sini kami akan menjelaskan tentang menghitung target costing theory of constraint dan life cycle costing. Yang pertama adalah definisi target costing. Target costing adalah metode penentuan biaya berdasarkan perancaman harga jual dan laba yang diinginkan dari suatu produk, kemudian dilakukan desain dan proses produksi untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk. Target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing adalah sistem perencanaan laba dan manajemen biaya. Di sini ada dua tujuan target costing. Yang pertama adalah mengurangi biaya, di mana untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua adalah motivasi, untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga bisa memperoleh laba target. Ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Karakteristik target costing dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan. Karakteristik dari target costing yang pertama adalah biasanya digunakan pada tahap perencanaan dan desain, sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua adalah perencanaan biaya. Metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Yang ketiga adalah orientasi perusahaan. Pada perakitan di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga yang sedang. Tahap penentuan target costing atau biaya. Tahap yang pertama dalam menentukan target costing adalah tentukan harga jual untuk produk baru serta estimasi output dari analisa pasar beserta target laba. Yang kedua, menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan diri dari harga jual. Yang ketiga, perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan produk dan proses tertentu. Yang keempat, setelah itu baru perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. Yang kelima, ada tahap selanjutnya yaitu membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Yang keenam, biaya penilaiannya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengurangi analisa biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. Yang ketujuh, pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tepat sasaran, ada keputusan terakhir yang harus diambil. Yang terakhir, tahap yang terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan. Definisi Theory of Constraint adalah manajemen constraint atau lebih dikenal sebagai Theory of Constraint (TOC) adalah suatu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk dapat mencapai keuntungan dengan melalui identifikasi terhadap kendala-kendala yang dalam perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuannya adalah untuk bisa mencapai keuntungan perusahaan dengan secara maksimal, sehingga pada teori ini dapat kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Jenis-jenis manajemen constraint production. Pengertian manajemen constraint atau disebut teori kendala menurut Hansen serta Moen dibedakan menjadi dua dengan berdasarkan sumbernya, yaitu internal constraint dan external constraint. Yang pertama, internal constraint adalah suatu kendala yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, keterbatasan dari jam kerja pegawai atau juga keterbatasan mesin produksi sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi semaksimal mungkin. Yang kedua, external constraint adalah suatu kendala perusahaan yang berasal dari luar, misalnya keterbatasan supplier atau kualitas bahan baku yang kurang baik sehingga dapat menurunkan minat konsumen. Konsep throughput adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang dengan melalui pemasaran.
Yang kedua, persediaan. Persediaan adalah sebuah besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi throughput dengan melalui proses produksi. Yang ketiga, beban operasi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan di dalam mengubah persediaan menjadi throughput. Dalam hal ini, tujuan dari manajemen yaitu agar dapat meningkatkan throughput dengan menurunkan beban operasi serta juga meminimalkan persediaan. Pada saat hal tersebut dapat dilakukan, maka akan tercapai peningkatan kinerja keuangan, yaitu pengembalian atas investasi akan meningkat, keuntungan bersih perusahaan meningkat, dan juga arus kas yang semakin baik. Life cycle costing, atau disebut juga whole life costing, adalah penilaian secara ekonomi dari suatu barang, sistem, atau fasilitas dengan mempertimbangkan semua ongkos atau biaya yang relevan sehubungan dengan kepemilikannya selama umur ekonomisnya, yang dinyatakan dalam satuan uang. Life cycle costing merupakan pendekatan terstruktur yang menunjukkan semua elemen biaya kepemilikan yang berhubungan dengan fungsi dan keandalan suatu barang atau sistem atau juga peralatan. Salah satu hasil analisis life cycle costing adalah profil biaya kepemilikan produk atau jasa selama waktu tertentu sesuai dengan lama waktu yang direncanakan dapat digunakan manajemen dalam proses pengambilan keputusan, antara lain investasi, pengadaan barang baru, penggantian peralatan, atau harus tetap dipelihara. Biaya penggantian, yaitu biaya dari manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh atas penggunaan aset, diperhitungkan sebagai biaya dari manfaat yang akan diperoleh dari penggantian sarana yang paling sesuai. Biaya siklus hidup, yaitu total biaya suatu penggunaan aset sepanjang hidupnya, termasuk biaya perencanaan, pengadaan, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan, dikurangi nilai sisa apabila ada, yaitu biaya total untuk menyediakan, memiliki, dan memelihara aset dan komponennya sepanjang periode waktu yang ditinjau. Dua perspektif besar biaya dalam manajemen aset. Biaya siklus hidup langsung, yaitu pengadaan, operasi, pemeliharaan, pembaharuan, perbaikan, rehabilitas, penggantian, penghapusan, dan decommissioning. Biaya ekonomi, yaitu biaya finansial, biaya langsung kepada pemerintah seperti pajak, biaya langsung pelanggan, biaya langsung ke masyarakat, biaya bunga, biaya penyusutan, biaya lain, ekonomi, sosial, dan lingkungan.